Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya atas nama Elia Badriatus Solihah dan teman saya Himatul Aliyah. Di sini kami akan membahas tentang perwakilan kuasa. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Perwakilan dalam perkara perdata. Perwakilan dalam perkara perdata atau pemberian kuasa ini diatur dalam pasal 123 HIR dan pasal 147 RBG. Menurut ketentuan tersebut, pihak-pihak yang berperkara dapat memberi kuasa perkaraannya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus. Sedangkan bagi penggugat dapat juga dilakukan dengan mencantumkan pemberian kuasa itu dalam surat gugatannya. Muhammad Yahya berharap mengemukakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil dapat timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat. Inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut atau tergugat. Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan. Kuasa mengacu pada pasal 1792 BW atau KUH Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan. Unsur kuasa. Pemberian kuasa yang terdapat dalam pasal 1792 KUH Perdata itu mengandung unsur 1. Persetujuan, 2. Pemberian kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan ketiga, atas nama pemberi kuasa. Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas. Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya, tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa. Selanjutnya, yakni jenis-jenis kuasa. Yang pertama, kuasa umum. Diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu A. Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan memberi kuasa. B. Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa harta atas harta kekayaannya. Yang C. Dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai kepengurusan, yaitu disebut beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Yang kedua, kuasa khusus. Diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Yang ketiga, kuasa istimewa. Diatur dalam pasal 1796 KUH Perdata. Selanjutnya, ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal 157 HIR atau pasal 184 RBG.
Jika ketentuan pasal-pasal ini dirangkai, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kuasa khusus tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa. Syarat yang dimaksud adalah A. Bersifat limitatif, yaitu terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. B. Harus berbentuk akta otentik menurut pasal 123 HIR. Surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. R. Susilo menafsirkannya dalam bentuk akta otentik. Yang keempat, kuasa perantara diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD. Kuasa perantara disebut juga agen. Dengan kata lain disebut sebagai agen perdagangan atau maklar. Disebut juga broker atau perwakilan dagang. Dalam prakteknya, kuasa umum dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti menunjuk seseorang guna mengurus perihal kekayaan kita atau sejenisnya yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan untuk kuasa khusus adalah kuasa yang lazim dipergunakan ketika beracara di pengadilan dalam mengurus perkara. Kuasa istimewa sifatnya sangat penting hingga harus menggunakan akta otentik. Dalam artian pemberi kuasa ini diharapkan pejabat atau yang berwenang. Dan terakhir, kuasa perantara sering digunakan dalam lapangan bisnis untuk menunjuk agen atau perwakilan dagang. Berakhirnya kuasa. Berakhirnya pemberian kuasa dapat berakhir melalui 3 hal. Yang pertama, yakni pemberi kuasa mencabut secara sepihak. Sesuai dengan pasal 1814 KUH Perdata, hal ini dapat dilakukan dengan acuan. Pencabutan dilakukan secara sepihak tanpa pengetahuan si penerima kuasa. Pencabutan dilakukan dengan tegas, baik secara tertulis ataupun meminta kembali surat kuasa kepada penerima kuasa. Kemudian dilakukan secara diam-diam. Yang dimaksud dengan diam-diam yakni si pemberi kuasa menunjuk kembali penerima kuasa untuk mengganti yang lama menjadi yang baru. Yang kedua, yakni salah satu dari pihak itu meninggal dunia. Baik si pemberi ataupun penerima itu ketika meninggal dunia, maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir secara hukum. Yang ketiga, yakni si penerima kuasa boleh melepaskan kuasa. Sesuai dengan pasal 1817 KUH Perdata, pelepasan kuasa itu diperbolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama yakni si penerima kuasa harus memberitahukan dahulu kehendaknya kepada si pemberi kuasa. Syarat yang kedua yakni si penerima kuasa harus mengetahui bahwa itu layak atau tidak. Maksud dari layak yakni si penerima kuasa harus tahu apakah hal ini dapat merugikan si pemberi kuasa ataupun tidak. Yang dapat bertindak menjadi pihak. Dalam perkara perdata minimal ada 2 pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan dengan pokok perkara atau pihak material, sedangkan pihak formil adalah pihak-pihak yang maju dalam persidangan pengadilan. Apabila pihak tersebut adalah person atau orang, maka orang tersebut harus cakap hukum. Jika masih di bawah umur 21 tahun atau masih dalam pengampuan, maka kepentingan hukumnya diwakilkan oleh walinya. Dan apabila orang tersebut dinyatakan pailit, maka diwakilkan oleh kurator. Dan apabila pihak tersebut merupakan badan hukum, maka diwakili oleh pihak formil. Apabila merupakan sebuah instansi, maka diwakili oleh pemimpin instansi tersebut. Dan apabila badan tersebut merupakan yayasan, maka diwakili oleh pengurusnya. Syarat menjadi wakil. Yang pertama, harus memiliki surat kuasa. Yang kedua, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan. Yang ketiga, ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan tersebut diajukan secara lisan. Yang keempat, ditunjuk oleh penggugat untuk mewakili dalam persidangan. Namun, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol. Orang yang dapat bertindak sebagai perwakilan dalam kuasa hanyalah yang terdaftar sebagai advokat dan yang terdaftar sebagai pokrol atau pengacara praktik. UU Advokat. Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat, pengawasan, hak dan kewajiban, honorarium, bantuan hukum cuma-cuma, advokat asing, atribut, kode etik, dan dewan kehormatan advokat, organisasi advokat, dan ketentuan pidana dalam profesi advokat. UU ini akan di-share di Google Drive kami dan teman-teman bisa mempelajari
di file yang telah kami kirim di Google Drive. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.